Ini part ke-9 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman ke-64. Salah seorang motivator terbesar yang saya kenal adalah Dick Tomai, kepala pelatih rugby di University of Hawaii. Ia betul-betul memahami bagaimana representasi internal itu mempengaruhi performa pemain-pemainnya. Suatu kali dalam pertandingan melawan University of Wyoming, timnya kalah telak pada paruh waktu, skornya 0-22 dan timnya tampak tidak setanding dengan tim lawan. Bisa Anda bayangkan bagaimana kondisi para pemain Tomei itu ketika mereka berkumpul di ruang ganti pada paruh waktu. Tomei melihat kepala mereka yang tertunduk dan ekspresi mereka yang tertekan dan sadar bahwa kecuali ia ubah kondisi mereka, doa mereka takkan terkabul di paruh kedua. Dari fisiologi mereka, mereka akan terperangkap dalam perasaan diri pecundang, dan dari kondisi itu mereka tak akan mempunyai sumber-sumber daya untuk sukses. Maka Dick pun mengeluarkan sebuah papan poster artikel-artikel yang telah dikoleksinya selama bertahun-tahun. Masing-masing artikel tersebut menggambarkan tim-tim yang juga sama ketinggalannya atau bahkan lebih ketinggalan lagi tetapi kemudian menang. Dengan menyuruh pemain-pemainnya membaca artikel-artikel tersebut, Dick berhasil menanamkan kepercayaan yang sama sekali baru, kepercayaan bahwa mereka betul-betul bisa bangkit, dan kepercayaan tersebut representasi internal menciptakan kondisi neurofisiologis yang sama sekali baru. Lalu tim Tomei bangkit dalam paruh kedua dan bertanding mati-matian, membuat Wyoming tidak berhasil menambah satu skor pun hingga akhirnya menang 27-22. Mereka berhasil karena mereka mampu mengubah representasi internal mereka, kepercayaan mereka tentang apa yang mungkin. Tidak berapa lama yang lalu, saya satu pesawat dengan Ken Blanchard, salah seorang penulis The 1 Minute Manager. Ia baru saja menulis sebuah artikel untuk majalah Golf Digest berjudul The 1 Minute Golfer. Ia telah berjumpa dengan salah seorang guru golf top di Amerika Serikat dan oleh karenanya telah meningkatkan pemainnya. Katanya, ia telah mempelajari segala jenis petunjuk yang bermanfaat, tetapi kesulitan mengingat semuanya itu. Saya beritahu dia bahwa ia tidak perlu memusingkan semua petunjuk tersebut. Sebagai gantinya, saya tanyakan apakah ia pernah memukul bolanya dengan sempurna. Katanya tentu. Saya tanyakan apakah itu sering. Katanya tentu. Lalu saya jelaskan bahwa strategi atau cara spesifik untuk mengorganisasikan sumber-sumber dayanya pasti telah direkam dalam pikiran bawah sadarnya. Ia tinggal menempatkan dirinya kembali ke kondisi tersebut di mana ia gunakan segala informasi yang telah ia punyai. Saya habiskan waktu beberapa menit mengajarinya bagaimana cara memasuki kondisi tersebut dan bagaimana caranya memicu ulang itu setiap saat. Anda akan mempelajari teknik ini dalam bab 17. Lalu, ia main dengan pemain lebih hebat dari yang sudah-sudah selama 15 tahun, memperbaiki skornya dengan 15 poin. Mengapa? Sebab tidak ada kuasa yang sehebat kondisi berakal budi. Ia tidak perlu mengingat-ingat lagi. Ia mempunyai akses terhadap segala yang dibutuhkannya. Ia tinggal belajar menggalinya saja. Ingatlah, perilaku manusia adalah hasil dari kondisinya. Kalau Anda pernah menghasilkan hasil yang sukses, Anda bisa menghasilkannya kembali dengan mengambil tindakan fisik dan mental yang sama seperti ketika itu. Sebelum Olimpiade 1984, saya bekerja dengan Michael O'Brien, seorang perenang yang berkompetisi dalam gaya bebas 1.500 meter. Ia telah berlatih tetapi merasa seolah-olah sebelum maksimal. Ia telah mengembangkan serangkaian hambatan mental yang tampaknya membatasinya. Ia mempunyai ketakutan tentang apa artinya sukses itu nanti, dan oleh karenanya sasarannya hanyalah medali perunggu atau perak. Ia bukan perenang yang dijagoi untuk merebut medali emas. Yang dijagoi yaitu George Di Carlo telah beberapa kali mengalahkan Mikhail.
Saya habiskan waktu setengah jam bersama Mikhail dan saya bantu dia mempelajari model kondisi-kondisi performa puncaknya, yaitu menemukan bagaimana ia masuk ke dalam fisiologinya yang paling berakal budi, apa yang ia bayangkan ketika itu, apa yang diucapkannya kepada diri sendiri ketika itu, dan bagaimana perasaannya ketika itu. Dalam satu-satu kompetisi ketika ia mengalahkan George Di Carlo, kami mulai menjabarkan tindakan-tindakan yang diambilnya secara mental maupun fisik. Ketika ia menang, kami hubungkan kondisinya saat itu dengan suatu pemicu otomatis, yaitu suara tembakan tanda kompetisi dimulai. Saya temukan ternyata saat itu ia mengalahkan Jorge Di Carlos, itu ia mendengarkan kelompok Howe, Lewis, dan Denius persis sebelum kompetisi dimulai. Maka pada hari kompetisi final di Olimpiade, ia melakukan segalanya sama. Tindakan yang diambilnya ketika ia menang, bahkan mendengarkan lagu Huey Lewis beberapa saat sebelum kompetisinya. Dan ia kalahkan Jorge Di Carlo dan memenangkan medali emas itu dengan keunggulan 6 detik penuh. Sudahkah Anda menonton film The Killing Fields? Ada suatu adegan menakjubkan yang takkan pernah saya lupakan dalam film ini, di mana seorang anak mungkin berusia 2-13 tahun hidup di tengah kekacauan dan kehancuran mengerikan akibat perang di Kamboja. Dalam frustasinya, anak ini mengambil sebuah senapan mesin dan menembak mati seseorang begitu saja. Betul-betul adegan yang membuat shock. Kok bisa sih? Anda bertanya-tanya, kenapa seorang anak 12 tahun mencapai titik di mana ia bisa melakukan hal yang seperti itu? Ketika itu terjadi dua hal. Pertama adalah ia demikian frustasinya sehingga sudah sampai ke dalam kondisi di mana ia sudah bisa menggali kekerasan di dalam kepribadiannya. Yang kedua adalah ia hidup dalam kebudayaan yang demikian diwarnai dengan perang dan kehancuran sehingga mengambil sebuah senapan mesin tampaknya merupakan respon yang pantas. Ia telah menyaksikan yang lain melakukannya dan ia pun melakukannya. Betul-betul adegan negatif yang mengerikan. Saya coba berkonsentrasi kepada kondisi-kondisi yang lebih positif. Tetapi itulah rangkuman dramatis tentang bagaimana kita bisa melakukan segalanya dalam suatu kondisi entah baik atau buruk yang takkan pernah kita lakukan dalam kondisi lain. Saya berulang-ulang menekankan hal ini agar tertanam di dalam diri Anda. Perilaku yang dihasilkan seseorang adalah hasil dari kondisinya. Bagaimana ia secara spesifik menanggapi kondisi tersebut adalah didasarkan kepada model-modelnya tentang dunia, yaitu strategi neurologisnya tersimpan dalam otaknya. Saya tidak mungkin membuat Michael O'Brien memenangkan medali emas Olimpiade itu. Dialah yang harus bekerja seumur hidupnya menyimpan strategi, respon-respon otot dan sebagainya. Tetapi yang saya lakukan adalah mencari tahu bagaimana ia bisa memanggil sumber-sumber dayanya yang paling efektif, strategi suksesnya setiap saat dan dalam hitungan menit menjelang ia membutuhkannya. Kebanyakan orang mengambil sedikit sekali tindakan sadar untuk mengarahkan kondisi mereka. Mereka bangun depresi dan mereka bangun bersemangat. Keberuntungan mengangkat semangat mereka, kesialan menurunkan semangat mereka. Perbedaan antara orang di bidang manapun adalah seberapa efektif mereka mengerahkan sumber-sumber daya mereka. Ini paling jelas dalam dunia atletik. Tak seorang pun terus-menerus sukses, tetapi ada atlet-atlet tertentu yang mampu menempatkan dirinya dalam kondisi berakal budi hampir-hampir sesukanya, yang selalu tapi unggul. Mengapakah Reggie Jackson mencetak seluruh home run pukulan baseball yang memungkinkan sampai pemukul lari melewati basis-basis tanpa henti di bulan Oktober itu? Bagaimanakah Larry Bird atau Jerry West mengembangkan kemampuan luar biasa untuk membidik demikian akurat? Mereka mampu memanggil kemampuan terbaik mereka ketika mereka membutuhkannya. Ketika tekanan justru sedang hebat-hebatnya. Perubahan kondisi itulah yang dikejar banyakkan orang. Mereka ingin bahagia, sukacita, ekstatik, terpusat. Mereka menginginkan kedamaian pikiran atau berusaha menghindari kondisi-kondisi yang tidak mereka senangi. Mereka merasa frustasi, marah, kecewa, bosan. Lalu apakah yang diperbuat kebanyakan orang? Mereka nonton TV yang memberi mereka representasi baru yang bisa mereka hayati. Sehingga sekarang mereka melihat sesuatu dan tertawa. Mereka tidak lagi berada dalam kondisi frustasi. Mereka pergi makan
di luar rumah atau mereka merokok atau minum obat. Yang lebih positif, mereka berolahraga. Satu-satunya masalah dengan sebagian besar pendekatan ini adalah bahwa hasil-hasilnya tidak langgeng. Ketika pertunjukan TV-nya selesai, mereka masih mempunyai representasi internal yang sama tentang kehidupan mereka. Mereka mengingatnya dan kembali merasa nelangsa setelah berlebih makan atau menggunakan obat-obatannya. Sekarang ada harga yang harus dibayar untuk perubahan kondisi yang sementara itu. Sebaliknya, buku ini akan menunjukkan bagaimana caranya untuk secara langsung mengubah representasi internal dan fisiologi Anda tanpa penggunaan peralatan eksternal yang seringkali menciptakan masalah tambahan dalam jangka panjang. Mengapakah orang menggunakan obat-obatan? Bukan karena mereka suka menyuntik lengan sendiri, melainkan karena mereka suka pengalaman itu dan tidak mengetahui cara lain untuk memasuki kondisi itu. Banyak muda-mudi yang sebelumnya adalah pecandu obat-obatan itu berhasil membuang kebiasaan buruk tersebut setelah berjalan di atas api. Sebab mereka diberikan modal yang lebih anggun tentang bagaimana caranya mencapai kondisi yang sama. Seseorang anak mengatakan ia sudah 6,5 tahun kecanduan heroin berjalan di atas api dan mengatakan, berakhirlah sudah. Tak pernah saya rasakan apapun dari jarum suntik itu yang mendekati apa yang saya rasakan setelah berjalan di atas bara api itu. Itu bukanlah berarti bahwa ia harus secara teratur berjalan di atas api. Ia tinggal mengakses kondisi baru itu saja secara teratur. Dengan melakukan sesuatu yang ia kira mustahil, ia kembangkan sebuah model baru tentang apa yang ia sanggup lakukan untuk merasa baik. Orang yang mencapai kesempurnaan itu pakar dalam menggali bagian otak mereka dan paling berakal budi. Itulah yang membedakan mereka dari yang lain. Kunci yang perlu diingat dari bab ini adalah bahwa kondisi Anda itu sungguh berkuasa dan Anda bisa mengendalikannya. Anda tidak perlu menjadi korban apapun yang datang kepada Anda. Ada suatu faktor yang menentukan di muka bagaimana kita akan merepresentasikan pengalaman hidup kita. Faktor yang menyaring cara kita merepresentasikan dunia kepada diri sendiri. Faktor yang menentukan kondisi-kondisi yang secara konsisten kita ciptakan dalam situasi-situasi tertentu. Faktor ini disebut kuasa terbesar. Marilah kita telah kuasa ajaib dari bab 4, lahirnya kesempurnaan kepercayaan. Manusia adalah apa yang ia percayai. Anton Chekhov. Dalam bukunya yang mengagumkan Anatomy of an Illness, Norman Chausin bercerita tentang Pablo Casals, salah seorang musisi terbesar abad ke-20. Kisahnya adalah soal kepercayaan dan pembaharuan, dan kita bisa belajar darinya. Chausin menggambarkan perjumpaan dengan Casals tidak lama sebelum hari ulang tahun sang pemain cello besar itu yang ke-90. Chausin mengatakan bahwa sungguh hampir-hampir menyakitkan mengamati orang tua itu memulai harinya. Kerentaannya dan penyakit arthritis yang dideritanya demikian melemahkannya sehingga ia perlu dibantu berpakaian. Penyakit emfisema yang deritanya sangat tampak dalam nafasnya yang sulit. Jalannya diseret, membungkuk dengan kepala condong ke depan, tangannya bengkak, jari-jari jemarinya kaku. Ia tampak seperti orang tua yang sangat-sangat lelah. Bahkan sebelum makan ia berjalan menuju pianonya, salah satu dari beberapa instrumen musik yang telah dikuasainya. Dengan susah payah ia duduk di bangku pianonya. Tampaknya menyedihkan sekali upayanya meletakkan jari jemarinya yang kaku dan bengkak itu ke atas pianonya. Lalu terjadilah sesuatu yang ajaib. Casals tiba-tiba saja berubah di depan mata Chausin. Ia memasuki kondisi berakal budi dan fisiologinya berubah sedemikian rupa sehingga ia mulai bergerak dan bermain, menghasilkan dalam tubuh maupun pianonya hasil-hasil yang seharusnya hanya mungkin bagi seorang pianis yang sehat, kuat, dan fleksibel. Seperti kata Chausin, jari jemarinya perlahan-lahan terbuka dan menggapai
Tuts pianonya seperti bunga yang baru berkembang menggapai sinar matahari. Punggungnya menjadi lurus, tampaknya ia bernafas lebih lega. Bayangin, main piano saja sudah sepenuhnya mengubah kondisinya dan oleh karenanya juga keaktifannya tubuhnya. Casals mulai dengan World Temperiette Calvier karya Betts bermain dengan kepekaan dan kendali yang sangat besar. Lalu ia memainkan konsentronya Brahms dan jari jemarinya seolah-olah berpacu di atas tuts pianonya. Keseluruhan tubuhnya tampaknya menyatu dengan musiknya. Chaucer menulis tidak lagi kaku dan menciut melainkan luwes dan anggun dan sepenuhnya terlepas dari belenggu artritis. Ketika Charles bangkit dari pianonya, ia tampak sama sekali lain dari orang yang barusan duduk memainkannya. Ia berdiri tegak dan tinggi, ia berjalan tanpa diseret lagi, ia langsung berjalan menuju meja sarapannya, makan dengan lahap lalu keluar jalan-jalan di sepanjang pantai. Biasanya kita membayangkan kepercayaan dalam arti kredo atau doktrin, dan memang demikianlah kepercayaan itu. Tetapi dalam pengertian yang paling mendasar, kepercayaan adalah prinsip dictum iman dan atau gairah manapun yang membimbing, yang memberikan makna dan arahan kehidupan. Stimuli tak terbatas tersedia bagi kita. Kepercayaan adalah saringan-saringan yang diorganisasikan, yang telah ditata sebelumnya terhadap persepsi kita tentang dunia. Kepercayaan adalah seperti komandan otak ketika kita secara sesuai kepercayaan bahwa sesuatu itu benar. Ia seperti mengirimkan perintah kepada otak kita soal bagaimana caranya merepresentasikan apa yang terjadi. Charles percaya kepada musik dan kesenian. Itulah yang telah memberikan keindahan dan keteraturan dan kemuliaan kepada hidupnya, dan itulah yang masih dapat memberikan mujizat harian baginya. Karena ia percaya kepada kuasa keseniannya yang melampaui itu, ia diberdayakan dengan cara yang hampir-hampir tak tersalami. Kepercayaannya mengubahnya setiap harinya dari orang tua yang sudah lelah menjadi jenius yang bersemangat dalam pengertian paling mendalam. Kepercayaannya itu yang membuatnya bertahan hidup. John Stuart Mill pernah menulis, satu orang yang percaya itu sama dengan sepasukan 99 orang yang hanya berminat. Itulah persisnya mengapa kepercayaan itu membuat pintu kepada kesempurnaan. Kepercayaan mengirimkan perintah langsung kepada sistem syaraf Anda. Ketika Anda percaya bahwa sesuatu itu benar, Anda boleh dikata memasuki kondisi bahwa itu memang benar. Kalau ditangani dengan efektif, kepercayaan bisa menjadi daya yang ampuh untuk menciptakan kebaikan dalam kehidupan Anda. Sebaliknya, kepercayaan yang membatasi tindakan-tindakan dan pikiran Anda bisa menghancurkan sama kuatnya seperti kepercayaan yang berakal budi bisa diberdayakan. Agama-agama dalam sejarah telah memberdayakan jutaan orang dan memberi mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang mereka sangka tidak sanggup mereka lakukan. Kepercayaan membantu kita menggali sumber-sumber daya paling kaya di dalam diri kita, menciptakan dan mengarahkan sumber-sumber daya tersebut untuk mendukung hasil-hasil yang kita inginkan. Kepercayaan adalah kompas dan peta yang membimbing kita menuju sasaran-sasaran kita dan memberi kita kepastian bahwa kita pasti sampai ke sana. Tanpa kepercayaan atau kemampuan menggalinya, orang bisa betul-betul tidak berdaya. Mereka menjadi perahu tanpa motor dan penentu arah. Dengan kepercayaan yang kuat yang membimbing, Anda berkuasa untuk mengambil tindakan dan menciptakan dunia yang Anda ingin tinggali. Kepercayaan membantu Anda melihat apa yang Anda inginkan dan membangkitkan semangat Anda untuk mendapatkannya. Sesungguhnya tidak ada daya yang mengarahkan yang lebih ampuh dalam perilaku manusia daripada kepercayaan. Intinya, sejarah manusia adalah sejarah kepercayaan manusia. Orang yang telah mengubah sejarah, entah Christus, Muhammad, Copernicus, Columbus, Edison, atau Einstein, adalah orang-orang yang telah mengubah kepercayaan kita. Untuk mengubah perilaku kita sendiri, kita harus mulai dengan kepercayaan kita sendiri. Kalau kita ingin mempelajari model kesempurnaan, kita perlu mempelajari model kepercayaan mereka-mereka yang mencapai kesempurnaan. Semakin kita pelajari tentang perilaku manusia, semakin kita pelajari kuasa luar biasa dari kepercayaan itu terhadap kehidupan kita. Dalam banyak hal ini, kuasa ini menentang model-model logis yang dipunyai kebanyakan orang, tetapi jelaslah bahwa bahkan pada tingkat
Pada tingkatan fisiologi pun, kepercayaan representasi internal yang sesuai mengendalikan realita. Sebuah studi yang luar biasa diadakan terhadap skizofrenia beberapa waktu yang lalu. Sebuah kasus melibatkan seorang wanita dengan kepribadian ganda. Biasanya kadar gula darahnya normal, tetapi ketika ia percaya dirinya menderita diabetes, keseluruhan fisiologinya berubah menjadi seperti penderita diabetes sungguhan. Kepercayaannya telah menjadi realita. Besok kita akan sambung ke halaman 72. Ini sudah hampir 20 menit. Sekian, bye-bye.